Bayangin lo bangun di awal 2026, berita terus ribut soal inflasi. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih pelan, dan lebih berbahaya yang lagi ngintip dari balik angka-angka. Ini bukan lagi soal harga naik. Ini soal ekonomi yang mulai kehabisan napas tanpa ada yang sadar. Kita semua disuruh fokus ke inflasi. Padahal ancaman terbesarnya justru kebalikannya. Deflasi. Pergerakan sunyi yang bisa bikin tabungan lo kelihatan aman, tapi di saat yang sama ngerontokin pendapatan dan bikin utang makin mencekik. Deflasi itu kayak keheningan sebelum kaca pecah. Lo nggak dengar apa-apa sampai semuanya udah terlanjur runtuh. Penurunan permintaan, PHK halus, bisnis ngerem, harga turun, tapi bukan karena kabar baik. Ini tanda ekonomi lagi lemes. Yang bikin orang sering salah paham, deflasi bikin uang lo kelihatan lebih bernilai, tapi hidup lo nggak ikut naik, pendapatan turun, peluang hilang, roda ekonomi mandek, dan itu pelan-pelan nyeret masa depan lo ke jurang. Ini bukan sekadar grafik, ini peringatan dini buat hidup lo. Kalau lo mau ngeliat apa yang sebenarnya bakal terjadi dan gimana nyiapin diri sebelum terlambat, lanjutin video ini sampai habis. Kalau lo perhatiin baik-baik, vibe 2026 itu mirip banget sama sebelum crash 2008. Dulu harga naik terus, semua santai. Lalu tiba-tiba, boom. Sekarang kita ngelihat versi kebalikannya. Inflasi teriak keras, tapi permintaan mulai runtuh tanpa suara. Kita sibuk ngelihat angka harga, tapi bank sentral justru lagi takut sama hal lain, permintaan yang turun. Kalau orang berhenti beli, bisnis berhenti muter, ekonomi masuk mode hemat napas. Di titik itu, deflasi mulai ngambil alih. Bahaya terbesar di 2026 adalah ini. Semua fokus ke inflasi, padahal itu bisa jadi distraksi. Lo sibuk antisipasi harga naik, tapi yang datang justru penurunan pendapatan, peluang mengecil, dan ekonomi yang ngorbanin pekerja biar tetap hidup. Kita udah mulai ngeliat tanda-tandanya. Beberapa industri freeze hiring. Beberapa negara mulai stagnan walau headline kelihatan aman. Dan banyak bisnis kecil ngurangin jam operasional diam-diam. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan ini baru permukaan. Ada 3 faktor besar yang bakal bikin deflasi 2026 jadi lebih menakutkan dari yang lo kira. Dan kalau lo bisa ngelihatnya lebih cepat dari orang lain, lo bisa nyiapin diri sebelum badai beneran nyampe. Lu sadar nggak? Makin canggih teknologinya, makin murah semuanya. AI dan otomatisasi bikin biaya produksi turun drastis. Bagus? Iya, tapi di sisi lain, itu bikin tekanan harga makin turun. Ini efek domino yang nggak bisa dihentikan. Dunia sekarang penuh utang. Negara, perusahaan, rumah tangga, semuanya kebanjiran. Dan kalau utang makin berat, orang makin takut belanja. Bisnis makin ngerem, ekonomi jadi pelan. Lalu harga mulai jatuh. Pelan tapi pasti. Banyak negara maju sekarang penduduknya makin tua. Anak muda makin sedikit. Konsumsi otomatis turun. Orang tua lebih banyak nyimpen daripada belanja. Ini bikin roda ekonomi makin lambat, sementara tekanan harga makin turun. Lihat elektronik, software, robotik, semuanya makin murah. Tapi anehnya, ekonomi nggak makin kuat. Kenapa? Karena kalau orang takut kehilangan kerja atau takut utang, harga murah nggak bikin mereka belanja lebih banyak. Teknologi, utang, dan demografi ini bukan fenomena sementara. Ini shift besar yang bakal nentuin cara kita hidup 10-20 tahun ke depan. Dan kalau lo ngerti efek lanjutannya, lo bakal lebih siap dari 90% orang. Di dunia deflasi,
tabungan lo memang makin bernilai. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Karena walaupun harga turun, pemasukan sering ikut turun. Yang naik cuma kecemasan, bukan kesejahteraan. Di saat harga turun, utang justru makin berat. Nilainya membengkak, bukan karena bunga tinggi, tapi karena daya beli lo naik, sementara kewajiban lo tetap. Ini jebakan yang bikin banyak orang tiba-tiba tenggelam. Strategi investasi lama nggak bekerja sama lagi. Saham bisa seret, properti bisa stagnan, dan bisnis berbasis kredit bisa tumbang. Dunia deflasi itu kayak universum baru, rules-nya beda total. Di deflasi, banyak orang bilang cash is king. Benar, tapi nggak selalu. Karena kalau pendapatan lo turun, cash juga bisa tergerus pelan-pelan. Yang penting bukan cuma simpan uang, tapi ngerti arusnya. Kalau inflasi menciptakan survivor, deflasi menciptakan dua tipe manusia, yang siap dan yang tumbang. Karena pemenangnya bukan yang punya paling banyak, tapi yang paling adaptif. Di segmen berikutnya, lo bakal lihat siapa yang menang dan siapa yang kejebak. Ketika deflasi datang, banyak orang mikir semua orang bakal diuntungkan karena harga makin murah. Padahal faktanya enggak. Ada pihak yang justru makin terhimpit, bahkan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Deflasi itu racun buat bisnis yang hidup dari utang. Penjualan turun, beban utang naik, margin meleleh. Banyak perusahaan kelihatan sehat, sampai tekanan deflasi bikin fondasinya retak. Deflasi bukan cuma soal angka, ini tentang hidup lo. Gaya hidup berubah, pekerjaan berubah, dan tekanan finansial bisa pindah dari perusahaan ke rumah lo sendiri. Kalau lo nggak adaptif, lo bakal kejebak dalam spiral yang makin sempit. Contohnya udah kelihatan, pasar properti nggak gerak, kredit makin sulit cair, dan orang-orang mulai nahan belanja. Bukan karena pelit, tapi karena takut. Ketakutan kolektif inilah bahan bakar utama deflasi. Dalam dunia deflasi, yang menang bukan yang paling kaya, tapi yang paling gisit mengubah arah. Ada kelompok kecil yang justru makin kuat saat harga turun. Di segmen terakhir, gue bakal kasih langkah konkret, biar lo bisa berdiri di sisi pemenang, bukan korban. Kita sering diajarin bahwa ancaman terbesar itu inflasi. Tapi yang bakal ngetes ketahanan hidup lo justru kebalikannya. Deflasi. Itu halus, sunyi, dan gak kelihatan, tapi efeknya bisa ngubah arah hidup seseorang. Dan sekarang, tanda-tandanya makin jelas. Kalau lo mau bertahan di fase deflasi, ada dua hal yang harus lo lakukan lebih cepat dari orang lain. Pertama, kurangi utang sebisa mungkin. Kedua, perkuat cadangan liquid. Di dunia yang makin mengecil ini, fleksibilitas finansial adalah tameng terbaik loh. Ada sektor yang tetap hidup bahkan waktu harga turun. Kesehatan, teknologi efisiensi, dan aset berbasis kebutuhan dasar. Lo nggak perlu nekat, lo cuma perlu ngerti kemana arus uang bergerak saat semua orang menahan nafas. Ini bukan cuma tentang uang, ini tentang cara lo ngambil keputusan di dunia yang berubah makin cepat. Mindset adaptif, skill yang gesit, dan kemampuan baca arah adalah aset yang nilainya justru naik ketika ekonomi turun. Pada akhirnya, deflasi bisa jadi ancaman yang bikin banyak orang kejebak, atau justru kesempatan untuk naik kelas buat mereka yang peka dan siap berubah. Semua balik ke pilihan lo hari ini. Kalau lo ngerasa video ini membuka sudut pandang baru, gue ajak lo buat tetap bareng Mind Vibe. Masih banyak insight yang bakal bantu lo siap menghadapi masa depan yang gak menunggu siapapun.